Hai, perkenalkan nama saya Wahid Ramadan, peserta Laskar CPNS Kabupaten Cianjur Angkatan 2 Kelompok 4 NH12 tahun 2025. Kebetulan saya bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Profil singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Profil ini menyajikan gambaran komprehensif tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, termasuk visi misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta layanan yang diberikan. Kami juga akan menyoroti komitmen di Dukcapil dalam mewujudkan ASN yang cerdas, berintegritas, yang merupakan pilar penting dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui dokumen ini diharapkan masyarakat Kabupaten Cianjur, pegawai pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran vital di Dukcapil dalam menertibkan administrasi kependudukan dan mendukung pembangunan Cianjur menuju kemandirian dan religiusitas. Visi misi di Dukcapil Cianjur. Visi yang pertama adalah visinya adalah terwujudkan tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima menuju Cianjur mandiri dan religius. Adapun misinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang valid, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, lintas bidang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di Dukcapil. Struktur organisasi di Dukcapil Kabupaten Cianjur memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap unit memiliki peran spesifik untuk mendukung kelancaran administrasi kependudukan. Struktur ini mencakup kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi, dibantu oleh sekretaris dinas yang mengkoordinasikan unit-unit di bawahnya. Terdapat juga beberapa bidang fungsional seperti bidang pencatatan sipil yang mengurusi kaitannya per akte kelahiran, akte kematian, kemudian bidang pendaftaran penduduk yang mengurusi kaitannya dengan KK, KTP, surat pindah, dan lain sebagainya, dan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang mengurusi SIM pelaku dan mengurusi proxy dan kaitannya dengan teknologi dan jaringannya, serta satu bidang lagi yaitu bidang pelayanan data dan informasi PDIP, pelayanan data dan informasi pelayanan. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang didukung oleh staf-staf yang profesional dan berdedikasi. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses administrasi kependudukan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen, dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel. Kemudian, tugas dan fungsi utama di Dukcapil adalah yang pertama adalah perumusan kebijakan. Artinya bahwa merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai otonomi daerah. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sekaligus pelaporan dan kepatuhan regulasi dalam fungsi utama di Dukcapil. Adapun layanan administrasi kependudukan yang disediakan adalah melalui bidang bidang pendaftaran penduduk, ada kartu keluarga, ada KTP maupun IKD, kemudian surat pindah dan kartu identitas anak. Adapun untuk pelayanan di bidang pencatatan sipil ada berakta kelahiran, ada juga akta kematian. Kemudian integritas dan nasionalisme aparatur itu adalah terbentuk mewujudkan smart ASN di Dukcapil Cianjur. Yang pertama adalah integritas. Pegawai di situ menjunjung tinggi integritas, kemudian nasionalisme, pengabdi kepada bangsa dan negara, artinya pegawai di Dukcapil termasuk saya harus jujur dan tidak membeda-bedakan perlakuan layanan. Kemudian harus profesionalis dan berwawasan global. Profesional pegawai di Dukcapil harus aktif memiliki bimbingan teknis dan menerapkan teknologi informasi yang selalu berubah dengan cepat. Kemudian wawasan global. Untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, ASN di Dukcapil harus didorong untuk mengikuti pelatihan baik secara online maupun
offline. Kemudian ada keterampilan esensial, menguasai IT dan bahasa asing, dan berjiwa hospitality, ramah, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada yang entrepreneurship atau semangat kewirausahaan yang diwujudkan dengan kemampuan beradaptasi. Kemudian ada yang berkolaborasi antar instansi, meningkatkan kapabilitas, kapasitas, dan integrasi data dan jaringan komunitas.